Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahuzana dari kelas 12 TKJ 2. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai materi fungsi firewall pada jaringan komputer dan juga jaringan VoIP. Topik utama yang akan saya bahas pada materi ini yaitu pengertian, fungsi, manfaat, prinsip, dan cara kerja dari firewall pada jaringan komputer. Kemudian, pengertian, tipe dasar, dan jenis dari intrusion detection system. Lalu, konsep, fungsi, dan metode firewall pada jaringan VoIP. Yang pertama, pengertian firewall. Firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Sementara fungsinya pada jaringan komputer itu untuk melindungi jaringan dan komputer dari ancaman yang datang dari luar. Firewall bekerja dengan menganalisis lalu lintas data yang masuk dan keluar jaringan, dan memfilter informasi yang masuk ke dalam jaringan. Manfaat firewall antara lain, komputer menjadi lebih aman, website bersih dari ancaman berbahaya, menghindari kerugian akibat pencurian data, dan mencegah akses konten berbahaya. Prinsip dan cara kerja dari firewall pada jaringan komputer. Yang pertama, komputer memiliki ribuan port yang dapat diakses untuk berbagai keperluan. Cara kerjanya adalah menutup port kecuali untuk beberapa port tertentu yang perlu tetap terbuka. Firewall dapat berupa hardware atau perangkat, namun cara kerja firewall optimal bila kedua jenis perangkat digabungkan. Hardware firewall dapat dibeli sebagai produk yang berdiri sendiri, tapi biasanya pada router broadband ditemukan dan seharusnya dilakukan setting pada perangkat untuk akses ke jaringan komputer. Cara kerja firewall adalah dengan menyaring lalu lintas jaringan yang menggunakan alamat IP, nomor port, dan protokol. Namun saat ini, firewall dapat menyaring data dengan mengidentifikasi pesan konten itu sendiri. Arsitektur firewall pada jaringan komputer. Arsitektur firewall terbagi menjadi 3, yaitu arsitektur dual home host, arsitektur screened host, dan juga arsitektur screened subnet. Arsitektur dual home host dibuat di sekitar komputer dual home host, yaitu komputer yang memiliki paling sedikit 2 interface jaringan. Untuk mengimplementasikan tipe arsitektur dual home host, fungsi router pada host ini dinonaktifkan. Lalu arsitektur screened host. Arsitektur ini menyediakan servis dari sebuah host pada jaringan internal dengan menggunakan router yang terpisah. Tiap sistem eksternal yang mencoba untuk mengakses sistem internal harus berhubungan dengan bastion host yang berada di dalam jaringan internal. Bastion host ini diperlukan untuk tingkat keamanan yang tinggi. Dan yang terakhir, arsitektur screened subnet, yaitu dengan menambahkan sebuah jaringan parameter yang lebih mengisolasi jaringan internal dari internet. Arsitektur ini yang paling sederhana, dengan memiliki 2 buah screening router, yang masing-masing terhubung ke jaringan parameter. Router pertama terletak di antara jaringan parameter dan jaringan internal, dan router kedua terletak di antara jaringan parameter dan jaringan eksternal, biasanya internet. Selanjutnya, teknologi firewall pada jaringan komputer terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama service control atau kendali terhadap layanan, berdasarkan tipe-tipe layanan yang digunakan di internet dan boleh diakses baik untuk ke dalam ataupun keluar firewall. Selanjutnya, direction control atau kendali terhadap arah, berdasarkan arah dari berbagai request terhadap layanan yang akan dikenali dan diizinkan melewati firewall. Yang ketiga, user control atau kendali terhadap pengguna, berdasarkan pengguna atau user untuk dapat menjalankan suatu layanan. Artinya, ada user yang dapat dan ada yang tidak dapat menjalankan suatu service. Hal ini dikarenakan user tersebut tidak diizinkan untuk melewati firewall.
Dan yang terakhir ada behavior control atau kendali terhadap perlakuan. Berdasarkan seberapa banyak layanan itu telah digunakan. Misal, firewall dapat memfilter email untuk menanggulangi atau mencegah spam. Kemudian Intrusion Detection System atau IDS yang merupakan sistem keamanan komputer yang dirancang untuk mendeteksi aktivitas tidak sah atau mencurigakan pada sebuah perangkat. Tujuan dari IDS adalah untuk mengidentifikasi akses tidak tersebut yang masuk ke dalam sistem. Tipe dasar IDS terbagi menjadi dua. Yang pertama ada rule-based systems, berdasarkan atas database dari tanda penyusupan atau serangan yang telah dikenal. Jika IDS mencatat lalu lintas yang sesuai dengan database yang ada, maka langsung dikategorikan sebagai penyusupan. Selanjutnya, adaptive system mempergunakan metode yang lebih canggih, tidak hanya berdasarkan database yang ada, tapi juga membuka kemungkinan untuk mendeteksi terhadap bentuk-bentuk penyusupan yang baru. Selanjutnya ada jenis-jenis IDS. Yang pertama ada Network-Based IDS atau NIDS. Yang kedua ada Host-Based IDS atau HIDS. Yang ketiga ada Application Protocol Based Intrusion Detection System atau APIDS. Dan juga ada Protocol Based Intrusion Detection System atau PIDS. Selanjutnya konsep firewall pada jaringan VoIP. Jaringan VoIP adalah jaringan yang menyediakan layanan multimedia internet aplikasi. Jaringan ini berstruktur cukup rumit dibandingkan jaringan komputer. Karena kerumitan dari jaringan VoIP, maka mekanisme sekuritas terhadap serangan yang mengambil keuntungan dari kelemahan jaringan VoIP perlu dikembangkan dengan baik. Fungsi firewall pada jaringan VoIP antara lain mengidentifikasi ancaman yang berlaku, mengidentifikasi serangan dan meminimalkan peluang untuk serangan, meminimalkan dampak dari serangan apabila terjadi, lalu mengelola dan mengurangi serangan yang sukses secara tepat waktu. Terakhir ada metode firewall pada jaringan VoIP. Firewall menggunakan satu atau lebih metode untuk mengatur lalu lintas masuk dan keluar dalam sebuah jaringan, yakni sebagai berikut. Ada packet filtering atau stateless, ada proxy service, dan yang terakhir ada stateful inspection. Sekian presentasi materi mengenai fungsi firewall pada jaringan komputer dan jaringan VoIP. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.